إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang akidah pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, buah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang penjelasan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah bahwa pada dasarnya seorang yang telah bersyahadat dan telah salat menghadap kiblat maka hukumnya adalah muslim. Tidak boleh dikafirkan hanya sekedar dengan melakukan perbuatan dosa. Kemudian beliau melanjutkan, wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fuwa anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatih. Dan kita berharap kepada orang-orang, untuk orang-orang mukmin yang muhsinin, yang berbuat baik, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, yakni mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala na'manu alaihim, dan kita tidak merasa aman dari mereka, yakni kita tidak merasa aman dari azab untuk mereka. Ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa mereka sehingga Allah menyiksa mereka. Wala nashhadu lahum bil jannah, dan kita tidak bersaksi untuk mereka dengan surga. Yani memvonis mereka sebagai penduduk surga, ya, itu tidak bisa kecuali orang-orang yang telah ditegaskan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Wa nastaghfiru limusiihim, dan kita memintakan maghfirah, ampunan untuk orang-orang yang musi, berbuat dosa di antara mereka. Wa nakhafu alaihim, dan kita khawatir pada mereka. Khawatir jika Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Wala nuqannituhum, tapi kita tidak memutus harapan mereka. Jangan sampai memutus harapan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuhal ikhwah, poin yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ini adalah satu adab yang baik dan sikap yang baik yang hendaknya ditanamkan oleh seorang muslim pada dirinya dan untuk saudara-saudaranya yang beriman. Di mana beliau menjelaskan wa narju lil musinin, kita berharap. Dan berharap tidak dikatakan berharap kecuali apabila memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah mencintai apa yang dia harapkan. Mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua, takut jika apa yang dia harapkan tersebut lepas darinya, luput darinya. Dan yang ketiga, dia berusaha semaksimal mungkin untuk meraih dan mendapatkan apa yang dia harapkan tadi.
Ini baru disebut dengan ar-raja. Kalau seorang melakukan 3 hal ini, baru benar-benar dinamakan dengan orang yang raja, berharap. Apa tadi? Mencintai apa yang dia harapkan, khawatir lepasnya apa yang dia harapkan, luputnya apa yang dia harapkan, dan yang ketiga, dia berusaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang dia harapkan. Ya, dan ini ayyuhal ikhwah untuk membedakan antara ar-raja, harapan, dengan at-tamanni, sekedar angan-angan saja. Kalau cuma sekedar angan-angan saja, maka tidak disebut sebagai raja. Ya. Karena seorang yang berangan-angan tidak ada usaha, cuma menghayal toh. Ya, menghayal, berandai-andai. Ya. Nah, wa narju lil muhsinin. Kita berharap untuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan ada 2 macam. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan, maka beliau menjawab apa? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Yani merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau memang kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah pasti akan melihatmu. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Ya. Jadi Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Hatta sampai pun kepada binatang. Kita dianjurkan untuk berbuat baik. Dalam sebuah hadis, ya, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinu adz-dzibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, termasuk kepada binatang, termasuk kepada tumbuhan, ya. Makanya kita disuruh untuk melestarikan lingkungan hidup. Kita disuruh berbuat baik kepada sesama makhluk, terutama kepada manusia. Ya. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Yakni kalau menegakkan hukum qisas misalkan, hendaknya dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya ditajamkan, ya, dan menyenangkan binatang. Jangan dibanting-banting, jangan pakai pisau yang tumpul dan sebagainya. Ini berbuat baik. Ya, oleh karenanya ayyuhal ikhwah, disebutkan dalam hadis bahwa semut-semut di kolong semut, di lubang semut, dan ikan-ikan di lautan, mereka mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena penuntut ilmu mereka berbuat baik kepada binatang. Sehingga al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung kepada amal perbuatan. Karena penuntut ilmu mengetahui kewajiban berbuat baik kepada makhluk sampai kepada binatang, maka binatang pun mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Ya. Jadi ihsan terbagi menjadi 2. Dan ini yang biasa diistilahkan oleh orang dengan mengambil ayat hablum minallah wa hablum minanas, berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia. Minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi harapan kita kepada orang-orang yang berbuat baik dari kalangan beriman, bukan kepada setiap orang. Ya, bukan kepada setiap orang, tapi khusus kepada orang-orang yang berbuat baik dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan apabila dimutlakkan kata mukmin, mencakup di dalamnya apa? Muslim juga, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka.
Karena Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayaghfiru liman syaa'a wa yu'adzibu man syaa'a." Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang dikehendakinya dan juga mengadab orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Kita berharap agar kita dan saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilahumul jannata birahmatih. Dan kita pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukanlah suatu hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah, sangat penyayang kepada hambanya. Ya. Kemudian wala na'manu alaihim, dan kita tidak merasa aman dari mereka. Maksudnya merasa aman dari adab. Karena seorang mukmin kadang-kadang berbuat dosa. Dan orang yang berbuat dosa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, sehingga Allah akan menyiksanya terlebih dahulu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Perhatikan kata liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Karena syirik adalah dosa atau kezaliman yang paling besar. Dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi enggak semuanya. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita enggak boleh merasa aman. Gampang, nanti Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni kita. Enggak boleh. Kita tidak boleh merasa aman seperti itu. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kita. Karena kita terlalu meremehkan Allah, ya. Karena kita terlalu meremehkan dosa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kita. Jadi kita tidak merasa aman. Wala na'manu alaihim. Ya. Wala nashhadu lahum bil jannah. Dan kita tidak bersaksi untuk mereka surga. Karena menyatakan seorang itu surga atau neraka itu bukan wewenang kita. Ini masalah gaib. Kecuali kalau memang ada dalilnya. Orang-orang yang ada dalilnya bahwasanya mereka ditegaskan di neraka atau divonis oleh Rasulullah SAW di surga, maka kita berkeyakinan demikian sesuai dengan dalil. Oleh karenanya dalam masalah ini ada 3 keadaan. Yang pertama, orang-orang yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Maka boleh kita bersaksi, boleh kita menyatakan bahwasanya mereka adalah ahli surga. Misalkan kita menyatakan bahwasanya Nabi itu masuk surga, boleh. Nabi Muhammad masuk surga. Yakin. Ya. Kita menyatakan Abu Bakar, Umar itu masuk surga. Boleh. Karena yang menyatakan demikian adalah Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak berbicara sesuai hawa nafsunya. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan Bilal masuk surga. Kita nyatakan Hasan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk surga. Boleh. Karena ada dalilnya. Baik, yang kedua, yang ada dalilnya bahwasanya Rasulullah menegaskan mereka penduduk neraka. Atau dalam Al-Qur'an atau misalkan kita menyatakan Fir'aun itu di neraka, boleh, karena ada dalilnya, surat Ghafir. Abu Lahab dan istrinya masuk neraka, boleh, tabbat yada Abi Lahab. Ya. Demikian juga Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dalilnya. Abi wa abuka finnar, dalam riwayat Muslim. Ayahku dan ayahmu di neraka. Yang penting pokoknya kalau ada dalilnya bahwasanya mereka adalah penduduk neraka, boleh. Yang ketiga, yang tidak ada dalilnya bahwasanya mereka adalah ahli surga atau ahli neraka, maka tidak boleh bagi kita untuk memvonis mereka dengan surga atau neraka. Dan ini insyaallah nanti akan ada penjabarannya pada pembahasan berikutnya. Kemudian wa nastaghfiru limusiihim, kita memintakan ampun untuk orang-orang yang berdosa bagi mereka.
di antara mereka. Wa nakhafu 'alaihim, dan kita khawatir terhadap orang-orang yang berbuat dosa di kalangan saudara-saudara kita. Khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka sehingga mereka termasuk penduduk neraka. Wala nuqannituhum, dan kita tidak boleh membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Baik. Intinya ayyuhal ikhwah, yang diinginkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dari penjelasan ini, hendaknya seorang mukmin bersikap tengah-tengah. Ya, bersikap tengah-tengah. Tidak terlalu merasa aman dari dosa seperti pemahaman orang-orang Murji'ah, dan juga tidak terlalu berlebihan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Khawarij. Ya, seperti orang-orang Khawarij, dan insyaallah nanti akan kita jelaskan lebih terperinci lagi. Baik. Pada penggalan kata apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu kita perinci. Yang pertama, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Tahawi ini adalah sebuah sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin terhadap dirinya dan terhadap saudaranya. Ya. Tidak membuat mereka aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya tidak membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyuhal ikhwah, akidah yang sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, berbeda dengan akidah Murji'ah dan juga akidah Khawarij atau akidah kaum sufi yang insyaallah nanti akan kita bahas. Yang kedua, akidah ini mengharuskan kita untuk menggabung di dalam ibadah-ibadah kita antara khauf dan roja, antara sikap takut dan berharap. Ya. Maka seorang mukmin di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki dua hal ini, yaitu sikap al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja. Ya, dan ar-raja yaitu berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan penuh harapan. Dan ini adalah ar-raja. Wa rahaba, dan rasa takut. Jadi mereka bukan hanya berharap saja dan juga bukan hanya takut saja, tapi menggabung antara khauf dan raja. Dan rasa takut di sini ayyuhal ikhwah adalah takut yang terpuji. Karena takut itu ada dua macam. Ada takut yang terpuji, yaitu takut yang menjadikan seorang mukmin giat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang terpuji. Ini takut yang terpuji. Adapun takut yang tercela adalah takut yang sampai mengantarkan seseorang pada taraf putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya
sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, aduh dosa saya sudah terlalu banyak, menumpuk. Kayaknya enggak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang seperti ini berarti apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada begitu, hidup saya tidak berarti lagi, mendingan bunuh diri misalnya. Ini orang-orang yang tidak memiliki iman dan tidak mengerti tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dibangun di atas khauf dan roja. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 56, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dzalun." Dan tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali melainkan orang-orang yang tersesat, ya, melainkan orang-orang yang tersesat. Adapun ar-raja adalah harapan seseorang, ya, harapan seseorang untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan itu tidak terwujudkan kecuali dengan 3 hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu apa? Mencintai apa yang dia harapkan, khawatir luputnya apa yang dia harapkan, dan yang ketiga adalah apa? Berusaha, ada usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Ini baru dinamakan roja yang sebenarnya. Adapun hanya sekedar harapan tapi nggak ada usaha, itu namanya angan-angan, menghayal. Itu namanya menghayal. Ya, berharap punya anak tapi nggak mau nikah-nikah, namanya menghayal. Berharap ingin jadi ulama pintar, ya, tapi tidur doang, ya, nggak mau belajar. Ini menghayal namanya, ya, menghayal. Itu tamanni. Baik. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, para ulama berselisih pendapat tentang masalah al-khauf dan roja. Mana yang harus lebih diunggulkan? Benar, dua-duanya harus ada. Tapi apakah harus sama? Sejajar? 50-50, 50-50, ataukah ada yang diunggulkan? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang harus diunggulkan adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mutlak. Yang kedua, yang lebih diunggulkan adalah ar-raja, harapan secara mutlak. Ya, secara mutlak. Pendapat yang ketiga, khauf dan roja harus seimbang. Harus seimbang, sama-sama. Ya. Dan pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu apa? Diperinci. Perinciannya adalah bahwasanya mengunggulkan khauf dan roja itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Kadang kita harus lebih mengedepankan khauf dan kadang kita harus lebih mengedepankan roja, tergantung kepada keadaan. Ya, tergantung kepada keadaan. Tatkala kita mendapati diri kita atau mendapati saudara kita yang sudah putus asa, ya, dia sudah mau putus asa, mau bunuh diri karena banyaknya dosa, maka yang lebih kita kedepankan adalah apa? Untuk dia roja. Jangan tambah ditakut-takutin. Seperti dulu ada orang yang pada Bani Israel, ada orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian bertanya kepada seorang ahli ibadah, adakah pintu taubat bagi saya? Seharusnya kan dikasih pintu roja, tapi dia ngasih pintu khauf. Ya, nggak ada pintu taubat lagi bagi kamu. Kayaknya memang benar. Dosanya sudah terlalu besar. Akhirnya apa? Sikat sekalian, jadinya 100 orang preman kelas kakap tambah dibilangin seperti itu. Ya. Seharusnya dibuka orang-orang seperti ini karena ya orang-orang seperti itu sudah putus harapan. Maka hendaknya yang lebih kita
kuatkan adalah apa? Roja bagi dia. Tapi tatkala kita mendapati diri kita yang terlalu meremehkan dosa, atau tatkala kita mendapati saudara kita yang terlalu asik dengan dosa, tidak takut ya dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita kedepankan adalah khauf, menakut-nakuti dia sehingga dia tidak meremehkan dosa yang dia lakukan. Ya, ini pendapat yang kuat dalam masalah ini, bahwasanya masalah ini diperinci tergantung kepada kondisi. Ya, tergantung kepada kondisi. Kadang roja yang lebih dikuatkan, kadang khauf yang lebih dikuatkan, tergantung kepada keadaan. Baik. Kemudian masalah yang keempat, pada perkataan beliau, narjulil muhsinina minal mu'minin. Muhsinin tadi ada berapa? Ada dua ya. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Di situ beliau mengatakan minal muhsinin, minal mu'minin. Muhsinin dari mukminin. Ya, berarti orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32. Bahwasanya orang mukmin itu ada 3 tingkatan. Allah berfirman, "Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat." Ya. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada orang yang berbuat zalim, yakni berbuat dosa. Jadi kadang-kadang ada, walaupun dia beriman, kadang-kadang tergoda oleh godaan setan, syahwat. Baik. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Ya, wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang yang sedang. Ya, kadang taat, kadang dosa. Ya, ini kembang kempes imannya. Ya, tergantung kepada kadang lingkungan, pengaruh teman. Kalau pas di pondok bagus, pas pulang agak rewel, ya, kadang ya ada seorang mukmin seperti itu. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang ya sangat taat kepada Allah Subhanahu, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berarti mukmin itu apa? Bertingkat-tingkat. Baik. Kemudian masalah yang kelima pada perkataan Syekh rahimahullahu taala, wala nashhadu lahum bil jannah, dan kita tidak menyaksikan untuk mereka dengan surga. Yani kita tidak memvonis dan menyatakan kepada seorang pun, walaupun dia adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang saleh, dengan surga, kecuali kalau memang ada dalilnya. Dan ini insya Allah nanti ada perinciannya lagi pada ucapan Imam At-Tahawi pada bab-bab berikutnya. Ya. Dan menyatakan atau memvonis seorang dengan surga, ini ada 3 pendapat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh kita menyatakan seorang dengan surga kecuali para nabi. Kecuali para nabi saja, khusus untuk para nabi. Yang kedua, boleh menyatakan surga untuk setiap orang yang ditegaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa mereka ahli surga. Ini kalau ada dalilnya bahwasanya mereka adalah ahli surga, walaupun itu bukan nabi, boleh. Seperti Abu Bakar, Umar, Bilal, Hasan, Husain, ya, dan beberapa sahabat yang lain banyak, ya, yang diberi kabar gembira oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Dan ini pendapat mayoritas ulama ahlul hadis. Ya, mereka membolehkan. Yang penting ada dalilnya yang sahih. Yang ketiga, lebih luas lagi.
Yani boleh kita menyatakan surga bagi orang-orang yang ditegaskan oleh dalil bahwasanya mereka adalah ahli surga, dan orang-orang yang disaksikan oleh orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman sepakat memuji dia, maka apa? Ini adalah boleh bagi kita menyatakan dia ahli surga. Contohnya misalkan ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu mungkin semua kaum muslimin sepakat bahwasanya mereka adalah apa? Orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik. Maka menurut pendapat yang ketiga ini apa? Boleh menyatakan bahwasanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu adalah ahli surga. Ya, karena disaksikan oleh orang-orang yang beriman bahwasanya dia adalah orang yang baik. Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang membolehkan menyatakan surga, memberi kabar dengan surga bagi yang telah ditegaskan oleh dalil, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis. Ya, yang mengkhususkan dengan nabi saja salah, yang yang memperlebar juga memperluas salah. Baik. Pembahasan berikutnya, beliau mengatakan wa nastaghfiru limusiihim. Kita memintakan ampun untuk orang-orang yang berbuat dosa di antara mereka. Ya, berbuat dosa di antara mereka. Ini adab yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang baik. Allah menyatakan kepada nabinya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa orang yang beriman dan wanita-wanita yang mukminah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mendoakan kebaikan untuk para sahabat dan orang-orang yang mendahului mereka dengan keimanan. Dalam surat Al-Hasr ayat 10 Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni Muhajirin dan Ansar, maka mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Taib, dan sebagai faedah ayyuhal ikhwah, saya akan sampaikan di sini tentang mukaffiratid dzunub. Ya, pelebur-pelebur dosa. Ya, pelebur-pelebur dosa, karena istighfar atau seorang yang memintakan ampunan kepada saudaranya ini adalah termasuk mukaffiratudz dzunub, pelebur dosa. Dan di sana ada penjelasan yang bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang pelebur-pelebur dosa. Ya, pelebur dosa dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua, pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba untuk saudaranya. Dan yang ketiga, pelebur dosa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, yaitu pelebur dosa dari hamba, maka ini terbagi menjadi 3, yakni pelebur dosa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sungguhnya kadang-kadang hatiku ini juga kering. Maka ya, saya pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Ya, 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah istighfar kepada Allah. Kalau tadi taubat, yang kedua adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 mengkisahkan ucapan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara. Ya, saya mengatakan kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, faktor pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah perbuatan baik, amal soleh. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu melebur dosa-dosa. Dan dalam hadis, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan, niscaya akan menghilangkannya. Baik. Yang kedua, faktor pelebur dosa yang dilakukan oleh seorang hamba untuk saudaranya. Kalau tadi kan dilakukan untuk dirinya sendiri ya, untuk saudaranya. Ini ada 3 macam juga. Yang pertama adalah dia memintakan ampunan untuk saudaranya. Memintakan ampun seperti yang dianjurkan oleh Al-Imam Tahawi di sini. Kita memintakan ampunan untuk saudara-saudara kita. Ya, dan tadi sudah saya sebutkan beberapa dalilnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Berarti kita mintakan ampun kepada untuk orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan. Yang kedua adalah ya, menghadiahkan amal kebajikan untuk saudara kita. Ya. Dalam hal-hal atau amalan-amalan yang ada dalilnya. Misalkan sedekah untuk saudara kita, boleh. Ya. Haji, kita menghajikan saudara kita yang meninggal dunia, misalkan, boleh. Ya. Dan ini insya Allah nanti juga akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah syafaat. Ya, syafaat seorang untuk saudaranya. Ya. Seperti kita mendoakan saudara kita tatkala dia meninggal dunia, kita sholati dalam jenazahnya. Maka ini adalah apa? Bermanfaat bagi dia. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu sebab-sebab pelebur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 4. Yang pertama, maghfirah Allah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan Allah kepada hambanya. Yang kedua, musibah. Musibah yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Dikasih sakit. Sakit itu pelebur dosa loh ya. Dikasih musibah. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa melebur dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahi biha min khotoya." Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, kecapean, ya sedih, sakit, kecuali hatta, kata Allah SWT, duri yang mengena dirinya, kecuali Allah SWT akan melebur dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Yang ketiga, yaitu adab di alam barzah. Adab di alam barzah itu pelebur dosa. Maka seorang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, apabila dia diadab di adab kubur, ya, maka ini adalah bisa melebur dosa-dosa dia, ya. Sehingga pada hari kiamat kelak harapannya adalah tidak perlu masuk neraka, ya, karena sudah dilebur dosa-dosanya di kubur. Baik. Yang keempat adalah apa ini? Kengerian yang terjadi pada seorang mukmin pada hari kiamat. Ya. Ketika mereka di padang mahsyar menunggu
menanti antri, ya, kemudian didekatkan matahari pada mereka sehingga mereka berkeringat. Ada yang berkeringat sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semua ini adalah pelebur dosa. Nah, kemudian kata beliau yang terakhir, wa nakhafu alaihim wa la na'manu alaihim. Kita khawatir terhadap mereka dan kita wala nuqannitum, dan tidak membuat mereka putus asa. Ini yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin. Kita khawatir terhadap mereka, tidak merasa aman seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya orang mukmin kalau dia berbuat dosa enggak membahayakan dosanya, enggak berpengaruh. Sehingga mereka meremehkan perbuatan dosa. Dan kita tidak membuat mereka putus asa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ya, enggak ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bakal bisa masuk surga orang yang melakukan dosa. Ini tentunya adalah orang-orang yang putus asa dari Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus bersikap tengah-tengah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Tengah-tengah, tidak meremehkan seperti orang-orang Murji'ah dan tidak berlebihan seperti orang-orang Khawarij. Oleh karenanya beliau mengatakan selanjutnya, wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah. Wal amnu, aman. Aman maksudnya aman dari adab Allah, aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini enggak boleh. Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrawah fala ya'manu makrawahi illa al-qaumul khasirun. Surat Al-A'raf ayat 99. Apakah penduduk desa itu merasa aman ya dari datangnya adab kami di waktu malam di saat mereka dalam lelap tidur? Apakah mereka merasa aman dari datangnya adab kami di waktu siang mereka sedang bermain? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya merasa aman merupakan perbuatan dosa besar. Pertama dari sighatul istifham, tanda tanya. Yang kedua adalah di akhir ayat Allah menyatakan orang yang merasa aman hanyalah orang-orang yang merugi. Yang kedua, al-iyas. Al-iyas adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga enggak boleh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya orang-orang yang putus asa dari rahmat itu hanyalah orang-orang kafir. Dalam surat Yusuf ayat 87 Allah mengatakan, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan juga dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada para hambaku yang berbuat dosa, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Karena orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah berarti dia mencela Allah, mencela kekuasaan Allah. Seakan-akan Allah enggak mampu untuk mengampuni dosa-dosa mereka yang banyak. Demikian juga celaan kepada Allah dengan rahmatnya, seakan-akan Allah tidak sayang kepada makhluknya. Ya. Adapun perkataan penulis Imam At-Tahawi bahwasanya merasa aman dan putus harapan dari rahmat Allah, yang kulani an millatil Islam, mengeluarkan seorang dari agama Islam, yakni membuat dia murtad. Ya, perlu dipahami. Merasa aman dari adab Allah dan merasa putus asa dari rahmat Allah ini dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Adapun mengatakan bahwasanya itu mengeluarkan seorang dari agama Islam, ini perlu diperinci. Kalau memang sudah pada taraf merasa aman sehingga tidak punya rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan putus asa dari rahmat Allah sehingga tidak punya harapan sedikit pun, maka ini kafir, murtad dari agama Islam. Tapi kalau ada roja dan ada khauf walaupun sedikit, maka tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ini poin penting yang perlu dipahami. Wasabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah. Dan jalan yang benar adalah antara keduanya. Yani kita tidak merasa aman. Karena merasa aman, ya, ini salah, ini akidahnya orang-orang Murji'ah, dan putus asa dari rahmat Allah, ini akidahnya orang-orang Khawarij, dua-duanya salah. Ya, sabilul haqqi bainahuma, tengah-tengah antara keduanya, li ahlil qiblah. Yaitu apa? Hendaknya kita merasa takut dan berharap. Ya, ini yang benar. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya ibadah itu dibangun di atas 3 hal. Cinta, roja, dan khauf. Maka tidak boleh kita beribadah hanya dengan cinta saja. Seperti orang-orang sufi. Mereka beribadah nggak boleh berharap surga, takut dari neraka, itu nggak boleh. Pokoknya cinta kepada Allah. Salah. Orang yang berharap saja seperti orang-orang Murji'ah, salah. Takut saja seperti orang-orang Khawarij, salah. Jadi harus tiga-tiganya harus. Itulah orang yang beriman. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fi. Seorang hamba tidak keluar dari keimanan kecuali dengan mengingkari apa yang memasukkannya. yakni apa yang membuat masuk? Syahadat. Kalau dia mengingkari syahadat, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi ini bukan pembatasan. Karena keluar dari agama Islam, pembatal keislaman itu bukan hanya juhud, bukan hanya mengingkari saja, tapi di sana ada pembatal-pembatal yang lain, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Nawaqidul Islam, misalkan ada 10. Ya. Jadi itu bukan sebagai pembatasan. Adapun membatasi bahwasanya yang mengeluarkan dari agama Islam itu hanya juhud, maka ini adalah akidah Murji'ah dan salah. Tapi waktunya udah habis. Kita tunda pertanyaannya di awal pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum.